Anggota Komisi 4 Sudin SE dalam rangka meningkatkan budidaya perikanan kelautan dan air tawar Lampung, selaku anggota DPR RI Wakil Rakyat melaksanakan tugas kegiatan sosialisasi peternakan perikanan di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 14 Desember 2023. Hadir dalam acara sosialisasi budidaya peternakan ikan tersebut, Dinas Perikanan Dwi Jatmiko mewakili Bupati Lampung Selatan, Firdaus Adam Camat Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, DPRD Rosdiana Komisi 3 Fraksi PDIP Kabupaten Lampung Selatan, Tus Handoro Kades Rejo Mulyo Kabupaten Lampung Selatan, para kelompok tani peternakan ikan dari berbagai desa Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Ampera Newscom Visual Dahlan Serunding melaporkan. Ya, beliau ingin sekali hadir di tengah-tengah kita, tetapi karena ada kegiatan atau agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan, beliau mewakilkan pada saya dan menyampaikan salam pada kita semua. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Saya bacakan sambutan beliau lengkapnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPR RI Bapak Sudin SE, selamat datang Pak. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Ibu Rosdiana. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Budidaya Laut Lampung Bapak Mulyanto. Yang saya hormati Bapak Camat Jati Agung beserta jajaran. Yang saya hormati tokoh masyarakat dan seluruh peserta sosialisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat serta hidayah barokah kepada kita semua. Kita diberi kesehatan, kita bisa berkumpul pagi ini untuk mengikuti agenda hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan hal-hal titipan Pak Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, beliau menyampaikan permohonan maaf Pak, karena saat ini bersamaan beliau mendampingi Menteri di kegiatan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga mewakilkan saya untuk hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, momen sosialisasi kebijakan ini merupakan salah satu momentum yang bagus bagi kita, karena dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 kemudian berlanjut tahun 2024 tentunya ada program dan kegiatan yang akan dikerjakan, sehingga perlu adanya masukan dari Bapak Ibu, dan kesempatan ini jadi momentum untuk kita menyampaikan program dan kegiatan kami supaya bisa disupport dan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana. Sebagai pelaksana, kita akan bersinergi. Bapak-bapak, Ibu sehat ya. Yang penting sehat. Punya duit, nggak sehat, nggak enak. Sehat, nggak punya duit juga nggak enak. Terima kasih Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih Pak Kepala Balai. Terima kasih. Kemudian Pak Camat. Terima kasih. Anggota DPRD
Kabupaten Lampung Selatan, Ibu Wasdiana. Terima kasih Bu, juga Pak Sehotan. Terima kasih sudah menemani saya ke sini. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua tahu negara kita baru saja beberapa tahun lalu kena COVID-19. Dampaknya itu masih ada terhadap perekonomian. Tapi alhamdulillah kalau di desa-desa dampaknya tidak terlalu kencang sekali. Karena apa? Orang desa itu simpel kok. Yang penting cukup makan, cukup pakai sudah. Itu nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi kenapa hari ini kita adakan sosialisasi kebijakan perikanan budidaya atau BIMTEK, bimbingan teknis. Jadi Bapak Ibu, saya jelaskan selama ini bantuan pemerintah itu diserahkan begitu saja tanpa ada bimbingan, tanpa ada diberikan pengetahuan, tanpa diberikan ilmu. Jadi bukan hanya budidaya, di Kementerian Pertanian juga ada bimbingan teknis perbaikan alat mesin pertanian. Di kehutanan juga ada bimbingan teknis bagaimana membuat kebun bibit lahir. Semua ada bimbingan teknisnya. Karena kalau nggak ada, ya sia-sia saja. Gitu loh. Karena selama ini pemerintah itu sudah sangat baik sama rakyatnya. Ya, apalagi tadi kan Pak atau kurang lebih 11 tahun akan datang, 2035 itu jumlah penduduk kita diperkirakan kurang lebih 305 juta. Lah, kalau kekurangan pangan yang sehat gimana? Jangan seperti Pak Kadis tadi mengatakan, makan ikan itu sehat, makan itu kuat, makan ikan itu kuat, makan ikan lebih cerdas, itu menjadi slogan Kementerian Perikanan. Kemudian pada tahun 2050, jumlah penduduk dunia itu kurang lebih jadi diperkirakan 9,7 miliar. Coba bagaimana kalau makannya nggak cukup, makanan yang bermutu tidak cukup, makan yang baik tidak cukup. Kita juga ketahui dari Undang-Undang Dasar 1945, pakan adalah komponen besar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pemerintah wajib mewujudkan. Dalam bentuk apa? Ya tadi ini. Mungkin nanti kalau di sini tadi saya sudah dapat info dari Ibu Wasdiana, banyak di sini yang berbudidaya perikanan, ya. Insya Allah nanti Januari, karena ini waktunya sudah lewat, ya, yang punya kelompok KUB membuat proposal mengajukan ke Kementerian Perikanan, ya. Nanti proposalnya itu dititipkan ke Ibu Wasdiana, ya, atau Pak Silotang, biar nanti diturunkan ke pusat. Karena setiap bantuan pemerintah itu wajib punya proposal. Kalau nggak punya proposal, nggak dapat bantuan. Kenapa? Kalau tiba-tiba dikasih tidak ada proposal, yang akan kena nanti pejabatnya. Bahwa kenapa tidak ada pengajuan dari masyarakat, dari kelompok, kok bisa dikasih? Karena Bapak Ibu tahu lah, pakan ikan kan mahal ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau ada kelompok yang besar, kebetulan kalau programnya ada dari Kementerian Perikanan, bisa ajukan proposal untuk mesin pembuat pakan ikan. Di sini kan banyak bekatul ada, kemudian ada jagung ada, dan mungkin yang nggak ada hanya tepung ikan dan satu komponen lagi. Setelah itu dicampur, itu sudah cukup pakan ikan. Karena apa? 70%, ya Pak, 70% itu pakannya. Jadi dari komponen ikan budidaya itu yang paling mahal ya pakannya itu tadi.
ya, karena pakan kebanyakan kan pabrikan. Maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan ingin masyarakat pembudidaya ikan itu mampu membuat pakan sendiri. Dengan cara apa? Kalau hanya ngomong itu kan percuma. Ya nanti akan diberikan bantuan mesin untuk membuat pakan ikan. Ini bukan saya janji caleg loh, Bapak Ibu ya. Biasa kalau caleg itu bulan Januari bisa eksekusi Pak? Nah, bulan Januari sudah bisa. Yang penting buat proposalnya tadi, ya. Karena ada KUB, kelompok usaha besar. Sebelum diberikan bantuan harus diberi pengetahuan dulu. Jadi nanti kalau bantuan sudah datang, pengetahuannya belakangan, keburu usahanya akan macet. Nah, maka sekarang diberikan bimbingan teknis dulu, dan pengetahuan, kemudian nanti baru disiapkan bantuan. Bantuan itu dari pemerintah, bukan dari saya. Siap. Ini ada yang menarik tadi terkait dari penyampaian Bapak Kepala Desa mengenai BUMDes, Pak. Tanggapannya seperti apa untuk bantuan itu? Maka tadi saya bilang BUMDes itu harus dibesarkan. Dengan apa? Dengan menambah usaha penyewaan jasa asintan. Nanti begitu oke, udah jadi ubjanya, nah, ajukan proposal, saya minta sama Kementerian Pertanian untuk dapat transfer roda 4, yang pertama. Yang kedua tadi minta masalah untuk panen. Karena panennya nanti masih lama, bulan 3, bulan 4, maka pengajuannya nanti saja. Percuma nanti datang mangkrak 4 bulan, takutnya nanti waktu mau digunakan akhirnya soal. Betul nggak? Ya. Siap. Oke, terima kasih. Fasilitasi sehingga pondok pesantren Rahmatul Ummah Desa Pajaran Baru menerima sarana dan prasarana ini sangat berguna bagi pengembangan pendidikan di pondok pesantren, terutama untuk menanamkan jiwa kewirausahaan untuk santri-santri agar nantinya setelah mereka selesai melaksanakan pendidikan di pesantren bisa terjun ke masyarakat untuk menyalurkan ilmunya dengan program biotik. Nama Bapak siapa? Wandono Pak. Selaku? Saya sekretaris Pokdakan, kelompok budidaya ikan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah. Masih. Seperti apa sih Pak? Nanti harapannya ke depan untuk BUMDes sendiri dan mungkin ada permintaan yang supaya bisa terlaksana Pak? Ya mungkin saya teman mengajarkan pada beliau Pak Mungkin yang kebetulan ada lagi kita ini memang ngomong sama beliau memperluas kemajuan untuk kita ya, kita minta bantuan untuk kayak investor jangan sampai kalau kami untuk petani itu harus dikelola oleh BUMDes dan tujuan kalau dikelola oleh BUMDes supaya anggaran itu ada untuk meningkatkan membesar BUMDes kita, termasuk tadi yang meminta kelompok tani kita yaitu salah satunya komben itu memang sangat dibutuhkan di desa kami karena itu menilai uangnya per hektar sudah 2 juta. Jadi sekarang di desa kita ada 400 hektar, kali kita ada berapa? Daripada kita dibuang keluar, tidak salahnya kalau pemerintah bisa memberikan alat tersebut untuk membantu misalkan Universitas Dumulyo, kita lakukan juga untuk mengangkat derajat kita ini bisa maju, bisa menolong yang tidak sekolah, bisa sekolahkan yang memang nganggur kalau memang kita tidak mungkin seperti itu.